Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Yang nomor 13 adalah Nabi Shu'aib alaihi salam. Ia bernama Shu'aib bin Mikyal bin Yasjan bin Madyan bin Ibrahim, lahir dari kabilah Madyan di ujung Sam dari arah Hijaz. Ia diberi gelar Khatibul Anbiya, juru bicara para nabi. Itu Nabi Shu'aib itu saking fasihnya. Ia berbicara sangat fasih, makanya gelarnya Khatibul Anbiya, juru bicaranya para nabi. Kan diberi rata-rata nabi itu fasih, tapi ada yang kada fasih. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu cedal, jadi kada bisa nyampat R Nabi Musa. Dengan dalil yang kuat ia diutus kepada ahli Madyan, ashabul aikah, mereka para penyembah pohon. Jadi kaumnya Nabi Shu'aib ini menyembah pohon-pohon besar. Nah, mengganggu perjalanan para musafirin, membigal gawian kaumnya itu. Nah, suka mengurangi takaran dan timbangan. Jadi rupanya mulai bahari orang mengurangi timbangan, menculasi takaran dan sebagainya itu mulai bahari. Belum Nabi Muhammad belum. Nabi mulai kaumnya Nabi Shu'aib sudah mengurangi timbangan sudah. Nah, tiawa ini wajar aja sudah. Cuman kita jangan umpat-umpatan, karena wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, ujar Quran. Celaka bagi orang-orang yang ketujuh mengurangi timbangan. Tetapi mereka menentangnya, mengolok-oloknya dengan mengancamnya dengan diusir. Maka Allah Ta'ala binasakan mereka dengan diguncangkan bumi yang mereka berada di atasnya. Nah, dan dihujani dengan hujan api. Tuh mulai zaman Nabi dulu tuh ngeri pokoknya. Nah, kita nih umat Rasulullah nih nyaman. Banyak dosa kayak apa, kada langsung diajab Allah. Ayo dulu yang namanya api dari langit, nang gempa bumi, nang banjir macam-macam sampai menenggelamkan negara tuh sudah dulu tuh. Nah, itu karena Rasulullah itu yang luar biasa. Jadi hujan api diguncang, dihujani dengan hujan api, dan teriakan yang sangat keras dari langit, kayak model bunyi sirena tapi nyaring sampai memekakan telinga. Nah, sampai berdarah-darah telinganya kaum itu. Nah, akhirnya mereka semua mati sebagai balasan dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap nabinya. Ia wafat setelah kewafatan Nabi Yusuf dan sebelum Nabi Musa, itu Nabi Shu'aib. Nah, padahal kena Nabi Musa ini kena diambil menantu Nabi Shu'aib. Yang ke-14 yaitu Nabi Harun alaihi salam. Ia merupakan saudara tua Nabi Musa. Nah, yang fasih itu Nabi Harunnya. Harun Nasdudli dalam Al-Quran. Harun itu lebih fasih daripada saya. Kenapa kada Harun aja yang dia jadikan utusan? Tapi akhirnya Nabi Harun jadi nabi, Nabi Musa jadi nabi.
Ia dilahirkan di bumi Mesir, diutus bersama saudaranya Nabi Musa kepada Bani Israel dan Fir'aun. Ia diberi kefasihan di dalam berbicara. Nabi Musa menjadikannya khalifah atas kaumnya tatkala Nabi Musa pergi selama 40 hari beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi kaumnya malah berubah menjadi penyembah anak sapi. Namun setelah kembalinya Nabi Musa, maka mereka pun bertobat kepada Allah Ta'ala. Ia wafat di bumi. Ini tulisan apa ngarannya, sebetulnya harus dibarisi dari apa percetakan sana, karena ini bahasanya bukan bahasa Arab, jadi sulit seperti bahasanya Mbah Gupron ini. Nah, Mbah Gupron itu kan bahasa Suryani, bahasa Ibrani, ujar sidin. Tapi ulun membaca dalam kitab Mambalusul Hikmah itu bahasa Ibrani kadang itu. Nah, ada bahasa Ibrani seperti barhatiyatin, barhatihin, baharyulan, samhoy khairin, itu bahasa memang ada bahasa Suryani itu. Nah, yang arti bahasa Arab tadi dijelaskan bahasa Arabnya. Nah, Sina, jadi negeri Sina lah. Sebelum Nabi Israel masuk bumi Palestina, sebelum Bani Israel masuk ke bumi Palestina. Nah, di dalam umurnya ia wafat di bumi tadi Sina sebelum Bani Israel masuk, bumi Palestina, dan umurnya 122 tahun. Nah, Nabi Harun umurnya 122 tahun. Sebelum wafat Nabi Musa 3 bulan. Yang nomor 15 jadi bedeng sanak Nabi Musa lawan Nabi Harun ini Tuhan Nabi Harun. Nabi Musa alaihi salam yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Musa. Nah, ia bernama Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawai bin Yakub. Nah, ia dilahirkan di bumi Mesir di masa Fir'aun ingin membunuh bayi-bayi yang terlahir selama 1 tahun ke depan. Ibunya pun khawatir dengan anaknya, maka diwahyukan agar ia menyusuinya terlebih dahulu, kemudian dilemparkan ke sungai Nil dengan memakai peti dari kayu. Nah, ini yang Fir'aun membunuh pasukan Fir'aun membunuh bayi-bayi ini kan permulaannya Fir'aun itu mimpi melihat api muncul. Lalu api tadi muncul membakar kaum-kaumnya yang masuk ke dalam Mesir itu. Cuman kaum-kaumnya Fir'aun itu mimpi melihat api muncul masuk ke Mesir. Tapi api itu dalam mimpinya Fir'aun tidak membahayakan bagi Bani Israel. Karena membahayakan, cuman mengancam membakar istananya Raja Fir'aun. Itu dalam mimpinya. Terbangun, lalu dikumpulkan ahli-ahli nujum zaman itu, tukang ramal-ramal apa yang terjadi, ahli tafsir mimpi kalau bareng. Ternyata setelah diceritakan oleh Fir'aun hasil mimpi itu, tafsirnya adalah, ujar ahli-ahli nujum itu, bahkan akan ada seorang bayi lahir laki-laki dari Bani Israel juga. Nah, yang akan menghancurkan istanamu wahai Tuan Fir'aun, ujar tukang ahli ramal-ramal ini. Maka itu akhirnya Fir'aun setahunan pokoknya, bila ada bayi lahir laki-laki bunuh, bayi lahir laki-laki bunuh. Pas mamanya Nabi Musa melahirkan Musa,
Nah, dapat perintah dari Allah, dapat ilham petunjuk dari Allah. Susui dulu anakmu. Habis itu buat dalam peti, hanyutkan di sungai Nil. Nah, itu sebelum yang dihanyutkan tuh Fir'aun memang sudah takutan kehilangan kekuasaannya. Karena ramalan-ramalan orang dulu tuh banyak pasnya. Jadi orang-orang ada sekarang sampai sekarang tuh orang-orang India itu kalau meramal-ramal tuh banyak pasnya orang India tuh. Kemudian dihanyutkan ke sungai, di sini dilemparkan lah ke sungai Nil dengan memakai peti dari kayu. Ibunya berpesan kepada saudaranya agar selalu mengawasi peti itu kemana sampainya. Nah, peti itu terpampang di tepi kerajaan Fir'aun. Diambil oleh pelayan-pelayan istana, lalu diserahkan kepada istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Mazahim. Tatkala Asiyah memandangnya, maka Allah Ta'ala lunturkan di dalam hatinya rasa kasih sayang kepada bayi itu. Asiyah mencarikan perempuan-perempuan yang akan menyusui bayi itu, tetapi bayi itu tidak mau menyusui kepada mereka, tak mau menyusu. Akhirnya saudari ibunya memberikan petunjuk kepada Asiyah akan perempuan yang bisa menyusui bayi itu, yang tidak lain itu adalah ibunya sendiri. Nah, itu janji Allah sudah. Kam hanyutakan kena si Musa ini, nah, kena akan kujaga. Nah, nanti akhirnya kam jua yang menyusui. Nah, akhirnya terjadilah demikian. Maka bayi itu dapat kembali bertemu ibunya. Bayi itu dibesarkan di istana Fir'aun dengan penuh kemegahan. Nah, pada suatu ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun. Nah, ini sebelum dikejar ini lah terjadi riwayat sebelum dikejar-kejar nih. Ketika Nabi Musa sudah menginjak dewasa, keluar istana berjalanan, melihat di situ kaum Bani Israel berkelahi lawan pasukan Fir'aun. Kaum Bani Israel ini berkelahi lawan pasukan Fir'aun. Nah, Nabi Musa ini yang masih remaja ini sudah terkenal kekuatannya. Maka dibela kaum Bani Israel. Ada satu prajurit Fir'aun yang mati ditampar Nabi Musa. Nabi Musa tuh bila gancang, bila menampar mati. Bahkan dalam suatu riwayat, nah, riwayat lain yang ulun tuh mendengar dari guru ulun Bahari berkisah bahwa sebelum Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai Nil, itu terdahulu datang pasukan Fir'aun. Ujarnya, ibu melahirkan bayi laki-laki apa perempuan? Ujar ibunya, laki-laki pak. Sini saya bunuh. Ujar ibunya Nabi Musa, sudah saya bakar pak. Jadi Nabi Musa, dalam riwayat lain Nabi Musa tuh masih bayi dimasukkan ke dalam tungku api bang, tempat memasak tuh. Nah, kalau sampean tidak percaya, lihat itu kakinya masih kelihatan. Jadi dimasukkan ke tungku itu, ke kakinya Nabi Musa ini kelihatan bayinya nih. Oh bagus, sudah kau bunuh anakmu ya. Begitu meninggalkan itu, prajurit meninggalkan rumah Nabi Musa, langsung diambil lagi oleh ibunya. Makanya sebagian riwayat menceritakan rambut Nabi Musa itu separuh putih. Karena waktu dimasukkan tuh miring, kena apinya di sini. Nah, dan yang putih ini rambutnya Nabi Musa ini cagat kayak jarum. Bila sangat si dia marah gitu, wah cagat kayak bulu landak tuh. Nah, itu Nabi Musa. Bila menampar Nabi Musa, tertancap tangan orang ini ke Nabi Musa nih. Nah, itu makanya ya sudah halus, sudah dilatih ke situ, tapi Allah melindunginya. Nah, itu makanya nampar orang mati. Nabi Musa ini nabi yang paling gagah sudah. Nampar Musa mati. Anak behual datang Nabi Musa tampar mati. Nah, lalu setelah mati
prajurit Firaun tadi mati, Nabi Musa merasa takut. Merasa takut apa? Pasukan Firaun akan menangkap Musa karena Musa sudah membunuh pasukan Firaun. Akhirnya ya Nabi Musa itu masih remaja itu, belum diangkat jadi nabi, itu lari kematian di perjalanan. Karena waktu itu musim kemarau, bertemulah dengan sekelompok orang mengambil banyu di sumur. Nah, di lubang itu ada banyunya diambil. Lalu Nabi Musa berhenti, melihat ada 2 orang gadis pinaka dapat mengambil banyu nih. Akhirnya ditolongi oleh Nabi Musa. Ternyata 2 gadis itu anaknya Nabi Syuaib. Nah, akhirnya diantarlah gadis itu, banyunya dibawakan oleh Nabi Musa sampai ke rumah Nabi Syuaib. Ujar Nabi Syuaib, wahai Musa, kalau kamu mau membantu saya mengembala ternak-ternak saya sampai 8 tahun, akan aku kawinkan engkau dengan anakku. Nabi Musa sanggup, ternyata ya akhirnya diambil menantu oleh Nabi Syuaib. Nah, akhirnya 10 tahun di situ sudah berkeluarga dengan anaknya Nabi Syuaib tadi, sudah tumbuh awaknya sehat, awaknya kuat. Lalu minta izin kepada mintuha, yaitu Nabi Syuaib, untuk kembali ke Mesir. Kaganangan Bani Israel terancam, kaumnya yang hidup di dalam kekuasaan Raja Firaun ini. Nah, mendengar Nabi Musa bulik, tangkap, kata Firaun, tangkap, larilah. Nah, itu kisahnya sampai ke pinggir Laut Merah. Nah, akhirnya dapat wahyu disuruh memukulkan. Dalam sebuah riwayat memukulkan tuh sampai 10 kali. Apa? Pukul lagi Musa, pukul lagi. Sampai sudah ke-9. Kenapa Tuhan sudah saya pukulkan tapi laut tidak mau terbelah? Jar Allah dalam sebuah riwayat, kau sebut nama kekasihku Muhammad ibni Abdillah. Akhirnya bersolawatlah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, belum lahir. Nah, ya, belum lahir, baru terbelahlah Laut Merah itu, barulah Nabi Musa sampai ke pinggir bersama seluruh kaum yang beriman kepada Nabi Musa. Firaun dan segala prajuritnya mengejar sampai ke tengah laut. Nabi Musa dan pasukan sudah selamat, lalu menyatu kembali air laut itu. Beberapa minggu kemudian ditemukan, yaitu mayatnya Firaun masih utuh. Bahkan konon sampai sekarang masih utuh, dikehendaki oleh Allah supaya menjadi contoh iktibar. Nah, itu Nabi Musa. Lalu sebelum itu terjadi wahyu-wahyu atau mukjizat-mukjizat. Sebelum itu Nabi Musa mendakwahi Firaun, mengajak menyembah Allah. Ujar Firaun, buktikan kalau engkau seorang rasul atau seorang nabi, pasti punya mukjizat. Itu sebelum dikejar-kejar tadi. Lalu ujar Nabi Musa, saya mau mengeluarkan mukjizat. Saya minta kepada Tuhan saya. Apa permintaanmu wahai Firaun? Saya punya tukang sihir yang hebat-hebat. Didatangkan tukang sihir, maka disihir menjadi ular-ular banyak, mengeluarkan ular banyak. Nabi Musa pun akhirnya disuruh Allah melempar tongkatnya. Akhirnya ular-ularnya bikinan tukang sihirnya Firaun semua dimakan oleh ular yang tercipta dari tongkatnya Nabi Musa. Masih kada beriman, dibawa kada beriman, ujarnya diberi Allah kemarau 2 tahun kada ada hujan. Ujar Firaun, wahai Nabi Musa, wahai Musa, kami akan mengikuti agamamu kalau kamu berdoa minta hujan kepada Tuhanmu dikabulkan, maka kami akan beriman kepadamu. Berjanji sudah. Seluruh kaumnya Nabi Firaun ini di hadapan Nabi Musa berjanji, bersumpah mengikuti agama Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berdoa, hujan lebat benar. Sekalinya kada percaya masih, sudah hujan nih kada mau beriman masih. Maakal Firaun nih, ya Allah.
Akhirnya apa? Sudah hujan. Sekalinya hujan tadi karena dia kadang mau beriman kepada Nabi Musa, maka menjadi banjirlah. Banjir akhirnya. Sudah banjir, datang lagi Fir'aun lawan pasukannya. Musa, mintalah kepada Tuhanmu supaya surut banjirnya, kami berjanji akan beriman kepada Tuhanmu. Doa lagi Nabi Musa, kabul. Banjirnya hilang, lalu tanahnya tambah subur. Habis banjir tambah subur, panen macam-macam buah-buahan. Tapi kada beriman masih, ingkar masih. Lalu Allah menurunkan bala. Panennya yang tadinya bagus-bagus tadi diturunkan bala belalang. Semua buah-buahan tanamannya dimakan belalang. Minta lagi, wahai Musa berdoalah. Ayo aja Nabi Musa, sampai kapan minta terus? Ayo aja. Akhirnya berdoa, hilangkan ini belalang ya Allah. Ini umat mau beriman, dihilangkan belalang. Sekalinya tertawaan, bahasa kita kudus tai, ya janganlah. Nah, akhirnya apa? Kada beriman lagi. Akhirnya menjadi kelaparan semuaan, habis bahan makan semua dimakan belalang. Sampai penyimpanan pemakanan makanan di lumbung-lumbung lah ibaratnya, habis dimakan belalang. Datang lagi kepada Nabi Musa. Fir'aun nih, mintalah kepada Tuhanmu. Nabi Musa kada, bah ikam semalam meramput kada juga. Ayo, Tuhan kami maha pengasih, maha pengampun. Saya berdoa, doa hilang belalang. Sekalinya kada beriman pulang. Apalagi sudah kada beriman, hilang belalang. Sudah bagus lagi tanamannya, kada beriman. Lalu Allah turunkan lagi ajab napa? Kodok diturunkan Allah, balaknya kodok. Buka tudung nasi, kodok. Masuk ke dalam kamar, kodok. Wadah banyu, kodok. Semua kodok. Ayo, iya kan? Minta lagi kepada Nabi Musa, doakan hilangkan musibah ini. Akhirnya berdoa tetap Nabi Musa, hilang kodok. Hilang kodok, tetap kada beriman. Semakin menjadi-jadi. Turun lagi bala apa? Kutu. Nah, jadi belalang, kodok, kutu, api, macam-macam. Ya tetap kada beriman. Nah, ini orang sudah khatamallahu ala qulubihim. Jangannya kamu waktu Nabi Nuh semalam didoakan oleh Nabi Nuh, ya Allah jangan kau sisakan aja umat-umat yang kada beriman ini. Nah, akhirnya banjir bandang habis. Tapi Nabi Musa kada, tetap meminta kepada Allah. Kutu kayak itu juga, semua makanan diurung kutu, masuk ke telinga kutu macam-macam. Nah, tetap kada beriman. Nah, itu keingkaran kaumnya Nabi Musa, termasuk Fir'aun. Ya nang tadi akhir-akhirnya tadi, ya nang disasahi tadi sampai ke Laut Merah, sampai tenggelamlah Fir'aun. Nah. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dengan kaumnya, tetapi mereka tidak menerimanya walaupun mereka sudah melihat akan mukjizat Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya agar keluar dari Mesir bersama kaumnya Bani Israel menuju bumi Palestina. Hal itu diketahui oleh Fir'aun, maka Fir'aun mempersiapkan semua tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Mereka bertemu pada hari kedua. Nabi Musa dan kaumnya tidak mampu lagi lari karena dihalang oleh lautan. Sedangkan Fir'aun bersama tentaranya sudah mendekati mereka. Kemudian Nabi Musa diwahyukan agar memukulkan lautan itu dengan tongkatnya. Setelah dipukulkan beberapa kali terlebih dahulu lautan itu, maka terbelahlah lautan itu. Maka Nabi Musa bersama kaumnya dapat lari dari kejaran Fir'aun dan tentaranya dengan melewati laut yang terbelah tadi. Sedangkan Fir'aun bersama tentaranya mengejar dari belakang. Ketika Nabi Musa bersama kaumnya sudah sampai di daratan, sedangkan Fir'aun bersama tentaranya masih di tengah lautan, maka laut itu
kembali menyatu dan tenggelamlah mereka semua, sedangkan Nabi Musa bersama kaumnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, Nabi Musa digelari Kalimullah, artinya yaitu orang yang dapat mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan berbicara dengannya. Nah, jadi memang keistimewaannya itu, makanya disebutnya Kalimullah, bepandiran lawan Allah. Ayo Nabi Musa. Jadi 40 hari beribadah di gunung Turisin benar. Di situ nah, berbicara, mendapat mukjizat, kawa mendengar kalamnya Allah dan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu di dalam kitab Mau'idatul Usfuriyah itu munajatnya Nabi Musa tuh asik didengar. Munajatnya Nabi Musa itu, ya Rob, anta khalaqta khalqan, wahai Tuhan, engkau yang menjadikan makhluk, wa anta tarzukha, dan engkaulah yang memberi rizki. Nabi Musa ini bermunajat, pian jua nang maulah makhluk, pian jua nang memberi rizki, pian jua yang memelihara. Lalu pian yang menghidupkan, pian yang memberi rizki, pian yang memelihara, pian jua yang mematiakan, ujar Nabi Musa. Tapi anehnya kenapa setelah mati ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka? Kenapa kada sampean masukkan ke surga semua, wahai Tuhan? Ujar Nabi Musa. Apa ujar Allah? Ya Musa, hum, bangkit kau, fazra, lalu bertanamlah engkau. Engkau akan mendapatkan jawaban dari apa yang kau munajatkan kepadaku. Akhirnya bangkit Nabi Musa. Bahasa kita apa? Membabat hutan, sudah ditabasinya, dibersihinya, lalu ditanami. Lalu Nabi Musa ini menyirami, nah, mencariakan rabuknya, membuangi hama-hamanya, sampai padi yang ditanam tadi kuning, menguning sudah. Lalu ujar Allah, ma fa'alta bijar'ika ya Musa. Itu teksnya. Apa yang kau berbuat dengan tanamanmu, wahai Musa? Ujar Musa, setelah kutanam, lalu kupelihara ya Allah, kusirami ya Allah, kurabuk, kupupuk ya Allah, kubuangi hamanya, sekarang sudah siap panen. Lalu apa yang akan kau lakukan? Ujar Allah. Nah, Nabi Musa menjawab, yang panen ini yang bagus-bagus buahnya ulun bawa bulik, ulun simpan untuk ulun jadikan bahan makan. Yang kadada isinya, kada ulun bawa bulik, ulun bakar. Ujar Allah, itu pang jawabannya. Kenapa kada semua ikan bakar? Nah, karena yang bagus ulun simpan, nang kada bagus, nang kada ada isinya, ulun bakar. Itu jua aku ciptakan manusia. Nang ada ilmunya, nang beisi, inya betunduk, besujud, tawadu, surga tempatnya. Nang kada ada isinya, nang kaya padina, tajung ke atas, ya Allah. Kada ada isinya, mau kada mau besujud, kada mau menunduk, maka dibakar. Itu jua manusia. Munyanya kada beilmu, kada beiman, kada beramal soleh, wadahnya adalah tempat pembakarannya adalah neraka. Nauzu. Nah, itu Nabi Musa, macam munajatnya Nabi Musa tuh bak. Wani, gitu Nabi Musa tuh orangnya. Nabi Musa wafat berumur 120, sedangkan Nabi Harun tadi 122. 120 tahun setelah kewafatan saudaranya Nabi Harun, 3 bulan, dan dikuburkan di sisi bukit merah di Sina. Nah, di sana kuburnya Nabi Musa.
Yang ke-16 adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Ia bernama Ilyasa ibni Al-Asbat bin Adi bin Sautalum ibni Ro'ayim bin Yusuf bin Yakub, diutus kepada kaum Al-Aramiyun dan Bani Israel yang menyembah berhala. Ia punya anak bernama Nabi Ilyas yang menyambung dakwah bapaknya. Ia diwafatkan sebelum masa Nabi Zakaria. Nah, sedikit benar tulisan di sini lah. Yang nomor 17 Nabi Zulkifli alaihissalam. Ia bernama Zulkifli bin Ayub. Ia dilahirkan di bumi Sam dan bertetap di bumi Damaski atau Damaskus kalau sekarang sampai diwafatkan di sana. Diutus kepada Bani Israel, dan ada yang berpendapat kepada kaum Al-Umuriyin dan Aramiyin. Itu Nabi Zulkifli. Yang nomor 18 Nabi Daud alaihissalam. Ia bernama Daud bin Isa bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahsun bin Uwainadib ibni Iram bin Hasrun bin Farsi bin Yahwada bin Yakub bin Ishak. Jadi keturunan Nabi Ishak masih. Ia dilahirkan di bumi Sam, diberikan oleh Allah Ta'ala beberapa keistimewaan. Di antaranya dilembutkan besi di tangannya. Nabi Daud mampu, besi yang keras tuh di tangan Nabi Daud bisa lemah luluh. Hendak dibentuk apa, mampu dengan izin Allah. Itu mukjizat Nabi Daud, bisa melemahkan kerasnya besi. Sehingga ia pandai membuat senjata perang dari besi. Di antaranya lagi diberikan suara yang sangat indah. Nah, itu suara Nabi Daud tuh biar burang bahari tuh bilanya hendak latihan qori, belajar seni tilawah, disuruh puasa. Nabi Daud tuh kan suaranya yang terkenal. Pokoknya mendengar suara Nabi Daud ini membayangkan orang ada nang rasa garing sakit tuh, diceritakan orang ini sakit gigi umpamanya, mendengar Nabi Daud bersuara menyair kada terasa lagi, saking nyamannya mendengar suara Nabi Daud. Nah, makanya orang-orang dulu riyadhahnya supaya mendapat suara kayak Nabi Daud kadang-kadang sama ya, ada disuruh berwirid itu sambil berendam separuh awak. Berwirid setiap jam 12 malam tulak kemana? Ke sungai. Karena kita berisi kawan namanya Hafiz lawan Muhson. Dua orang ini guru kita dulu di pesantren, sama-sama qori. Lalu hendak lomba itu disuruh sowan dulu kepada guru. Kayak apa guru? Jauh, biar kada nomor 1 kan kada apa-apa. Karena orang-orang bahari yang betul-betul warak ujar orang kada boleh, kada mengizinkan musabaqah tuh kan. Nah, lalu berdua ini tulak setiap jam 12 tulak. Apa godaannya? Godaannya waktu sidin berwirid separuh badan tenggelam di sungai ini. Godaannya apa? Datang tuh lintah tuh ujarnya sepaha-paha nih ganangnya. Gagal lah. Datang kepada guru. Kayak apa malam tadi ya? Kami kada tahan guru, kenapa? Lintah singganalan ya. Sebatang paha. Ujar guru, itu kada apa-apai kada Jasidin. Itu menakutani benernya, kada hendak menghisap ikam kada Jasidin.
Nah, besok diulang lagi, hingga guru diulang lagi, esoknya tambah gana lagi sih. Nah kedua-duanya akhirnya kada jadi Kang Hafiz lawan Musan ini. Nah kalau Nabi Daud mampu melemahkan besi-besi, di Indonesia tuh ada yang bisa mampu melemahkan besi itu. Lain pandai besi itu nyata dibakar, dipingkuti. Ada di Madura itu namanya Joko Tole. Nah, Joko Tole itu ada di kila kalau ke Madura, ke Sumenep, ke Pamekasan, ke Astatinggi itu ada makam orang wali. Itu ada yang namanya Joko Tole ujar orang sana. Waktu kerajaan Majapahit hendak mendirikan tembok benteng istana, kada pernah berhasil. Baya separuh hancur roboh, separuh hancur roboh. Akhirnya Raja Majapahit memberikan sayembara, siapa yang mampu mendirikan tembok benteng istana Majapahit akan dikawinkan dengan putri permaisuri. Nah, putri raja lah. Nah, waktu itu Joko Tole itu masih bayi. Nah, masih bayi ini mainan, bukan bayi, halus karena balita lah, balita. Mainan di belakang rumah ada kotoran, ya, kotoran kerbau, diambil oleh Joko Tole ini, dipingkuti. Nah, di bahasa orang nah, di kepal kayak ini nah. Sekalinya diandak, mulah di kepal diandak, sekalinya jadi keris. Ini sejarah nih. Ulun karena dulu ada percaya lah, dibawa ke Sumenep nih masih tahun 90-an, dibawa ke Sumenep masuk Pamekasan, ditunjukkan silsilah. Nah silsilah itu nah kalau dikisahi itu lawan Kiai Haji Ahmad di Sumenep itu ada namanya Kecamatan Gapura, Desa Banjar Temor ujar, karena Banjar Timur itu Banjar Temor ujarnya lah. Lalu dikisahi itu, maka setelah kotoran kerbau tadi dikepal-kepal oleh Joko Tole ini jadi keris. Ternyata keris itulah yang dicoba oleh orang tuanya Joko Tole ini ditancap di benteng, tembok bentengnya kerajaan Majapahit. Imbah ditancap itu dibangun, ternyata langsung bisa terjadi sampai tingkat atas. Nah itu kisah bahwasanya ada orang Indonesia yang mampu membuat tahi kotoran itu jadi keris. Sejarahnya tuh. Nah, kalau Nabi Daud ini memang bisa melemahkan, ya ini menjadi senjata itu di kepal aja lawan tangannya Nabi Daud. Nah. Lalu apa Jarsidin? Diberikan suara yang sangat indah. Di antaranya lagi diberikan kerajaan sangat, ia berumur 40 tahun, diantaranya lagi diturunkan kepadanya kitab Zabur dan berisi doa dan munajat kepada Allah Ta'ala. Ia merupakan penyambung syariat Nabi Musa dan banyak lagi sebagiannya. Nah termasuk pesan Nabi Daud, ulun baca dalam kitab Al-Hikam, tapi karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bukan hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari lah. Nah, jar Nabi Daud di situ tazawwudil lil ma'ad, kan kayak itu. Berbekallah engkau dengan bekal yang nantinya akan kau rasakan kenikmatan bekal itu nanti di akhirat. Itu kalau kita samakan dengan Quran yang ayat-ayat yang ada kesamaannya banyak. Makanya Taurat, Zabur, Injil itu semuanya disempurnakan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad bahkan dalam Al-Quran itu banyak. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Itu mulai nabi-nabi baris membawa umatnya supaya bertakwa kepada Allah. Nah, jadi kita wajib percaya juga. Makanya ini lagi rame, lagi viral yang membawa kitab Injil asli
Ujarnya tuh nah yang di YouTube tuh kemarin asli dibagi-bagikan. Nah, yang ada lain ujarnya ada termasuk proses apa kristenisasi kan. Nah, ya bilang itu. Dibagi-bagikan gratis. Kita sebetulnya beriman juga kalau yang asli ya, Zabur, Taurat, Injil yang asli kitab suci. Kitab suci dari Allah, firman Allah. Nah, cuman kita umat Islam diberi Quran penyempurna daripada kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi yang dahulu. Nah, cuman kalau yang dipalsu-palsukan ya Quran memang tidak bisa dipalsukan. Dipalsukan hari ini, jam sekian dipalsukan, berapa menit ketahuan kalau Al-Quran sudah. Nah itu makanya karena apa? Karena Allah yang langsung menjaga Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan adzikra itu Quran. Wa nahnu lahu lahafidun, dan aku yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Bahkan ulun waktu umroh diceritai, kan kita dibawa kalau ke percetakan Al-Quran biasanya kalau umroh tuh. Percetakan Al-Quran bagi hadiah, satu-satu diberi. Nah, itu ada yang cerita di sana. Nang pabrik Al-Quran ini, nang percetakannya nih, bilanya ada satu huruf tertinggal dalam percetakan nih, maunya alifnya kah tertinggal atau titiknya tertinggal, maka percetakan itu kada macet, kada kau berjalan. Allah yang menjaga. Mamanya ada apa bahasa kita, apanya kah yang rusak, apanya itu nah. Sehingga Quran tadi seandainya diteruskan pasti ada yang kurang. Itu langsung macet mesinnya. Ini anehnya di situ kan Al-Quran. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menciptakan Al-Quran dan aku yang akan. Kada bisa dipalsu-palsu. Kenapa? Karena Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh umatnya. Ayo 30 juz bayangkan. 1.025.000 lebih 30 huruf Al-Quran. 1.027.000 titik Al-Quran. Sampai hitung, di hurufnya dihitung, titiknya dihitung, saking orang. Dan paling banyak penghafal Al-Quran itu orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan orang Arab Saudi sana, bukan orang Mesir. Paling banyak penghafal Al-Quran itu Indonesia. Nah di Indonesia yang paling banyak penghafal Al-Quran Kabupaten Demak, paling banyak itu kan. Jadi satu kampung tuh hampir remajanya hafal. Jadi pembanyaknya waktu zaman Hasyim Muzadi itu dikatakan Sidin, penghafal Al-Quran di Indonesia ini lebih banyak dari prajurit TNI. Karena hampir 2.500.000 penghafal Al-Quran di Indonesia tuh. Yang tidak ditemukan rekor terbesar itu seluruh dunia. Jadi Indonesia inilah penghafal Al-Quran pembanyaknya. Pondok pesantren pembanyaknya. Habaib sekarang sudah sebanding dengan Yaman di Indonesia nih, karena yang dari Yaman datangan ke sini. Jadi habaib itu sebanding dengan Yaman. Ini yang mau mengatakan nih Hasyim Muzadi. Nah, itu zaman itu makanya wah ini semakin banyak lagi. Jadi penghafal Al-Qur'annya paling banyak, pesantrennya paling banyak, santri terbanyak Indonesia, kiai paling banyak Indonesia. Yo. Limbah itu apalagi yang tulak haji lawan tulak umroh paling banyak Indonesia. Ayo kurang bangga kayak apa kita. Cuman maling Indonesia juga banyaknya. Nah ini tatapalannya nih. Nang wanita nakal Indonesia banyaknya juga. Wadah kita aja pinggir jalan banyak. Masya Allah. Kan itu pian negeri paling subur. Ayo nang kemarau kayak apa tetap hijau Indonesia nih. Nah, satu-satunya lumpur yang sampai sekarang tidak bisa diberhentikan Lapindo ya Surabaya Indonesia juga. Terbesar Doli. Orang Thailand tuh kan kalau dikatakan antum dari mana pembahasannya? Dari mana? Dari Indonesia. Dari mana? Surabaya. Oh Surabaya Doli luar biasanya. Tempatnya wanita nakal. Ke Thailand tuh yang dikenal itu. Tapi Bang, yang Al-Qur'annya paling banyak. Nah, itu sebelingannya. Nah, esok insya Allah hampir sampai Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini termasuk banyak kisah antik juga. Kan? Nabi Sulaiman ini termasuk kerajaan Bilqis, nang terbang pakai
bahasa kita sajadah permadani, nah macam-macam itu kisah Nabi Sulaiman. Cuman kenapa Rabu ya, tapi Rabu malam Selasa lah masih ya, malam Rabunya nang kada kawaulun ada pengantin di kampung ya Allah. Nah, berilaan dulu, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu